Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kita akan menyimak kisah memilukan tentang seorang wanita bernama Alisa Bromfield yang pada saat itu berusia 21 tahun. Dia sangat penuh semangat, cerdas, dan tengah menantikan kelahiran putrinya. Tapi semua harapan itu direnggut secara brutal oleh seseorang yang tak bisa menerima penolakan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Pada suatu hari di tahun 2012 di kota Joliet, Illinois, Alisa hidup bersama keluarganya. Ia dikenal sebagai pribadi yang ceria dan hangat. Alisa saat itu sedang menyelesaikan kuliahnya di jurusan psikologi forensik dan tengah mengandung 6 bulan. Calon bayinya akan ia beri nama yaitu Ava Lucille. Ayah dari bayi tersebut adalah teman kampusnya, tapi sayangnya dia nggak mau tanggung jawab atas bayi itu. Dan dia tidak pernah ingin terlibat dalam kehamilannya Alisa. Tapi si Alisa ini tidak patah semangat. Malahan, ia sangat menantikan kelahiran bayinya dan menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Keluarganya, terutama sang ibu yaitu Sherry, menjadi sumber kekuatan utamanya. Sejak usia 16 tahun, Alisa bekerja separuh waktu di Home Depot di bagian kebun. Di sana, ia bekerja keras tapi pada akhirnya tempat itulah yang mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Jadi guys, di tempat kerjanya tersebut ada pria bernama Brian Cooper, seorang pria berusia 36 tahun. Dia adalah supervisor Alisa di Home Depot tersebut. Awalnya mereka hanya sebatas rekan kerja, namun Brian mulai bersikap lebih dari sekedar atasan. Ia mengklaim ke kolega bahwa Alisa adalah pacarnya, padahal tidak sama sekali. Ketika cintanya ditolak, Brian pun berubah menjadi sosok yang kasar dan manipulatif. Awalnya, Brian memberitahu semua koleganya bahwa Alisa adalah pacarnya, yang ternyata tidak benar. Tetapi yang terjadi selanjutnya bahkan lebih buruk. Wanita muda ini memberitahu teman-teman dan keluarganya bahwa bosnya tidak memanggilnya dengan namanya, tetapi malah menghinanya dan melemparkan barang-barang kepadanya. Hingga SPV-nya ini malah menghalangi Alisa untuk cek kandungan ke dokter SPOG. Ia menggunakan posisinya untuk terus-menerus mendekatinya, bahkan melecehkannya secara psikologis. Di saat yang bersamaan, Alisa sempat melaporkan hal itu pada manajemen, tapi sayangnya tidak ada tindakan. Brian lalu memaksa Alisa menemaninya ke pernikahan saudaranya dengan ancaman, "Kalau kamu tidak mengikuti saya, aku akan memecat kamu." Ya, demi mempertahankan penghasilannya sebagai calon ibu tunggal, Alisa mau gak mau setuju dengan berat hati. Sherry, ibunya tahu tentang perilaku kasar bosnya. Jadi, ketika dia tahu bahwa Alisa akan pergi ke pesta bersama bosnya, dia memohon agar Alisa membatalkan ajakan bosnya tersebut. Tapi, Alisa menjawab bahwa dia tidak punya pilihan lain dan meyakinkan ibunya bahwa dia akan baik-baik saja dan akan kembali keesokan paginya. Selain itu, dia juga telah menjelaskan kepada Brian bahwa mereka hanya pergi sebagai teman. Ditambah lagi gadis itu juga memberitahu ibunya bahwa semua tamu pernikahan akan menginap di hotel yang sama yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Singkat cerita, pada tanggal 18 Agustus 2012, keduanya berangkat ke Wisconsin Dells untuk menghadiri pernikahan. Setelah sampai di sana, Alisa mengirim pesan kepada ibunya bahwa ia bertengkar dengan Brian dan ingin pulang. Ia sangat kecewa karena ternyata mereka harus tidur sekamar dan tidak menginap di tempat yang sama dengan tamu lain seperti yang dijanjikan. Jadi, Brian ini bohong kepada Alisa, guys. Tidak lama berselang, setelah sejam kemudian, Alisa kembali mengirim pesan bahwa ia memutuskan untuk tetap tinggal. Itu menjadi komunikasi terakhirnya dengan ibunya. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa ini akan menjadi saat terakhir mereka mendengar kabar darinya. Keesokan paginya, Brian tiba-tiba memasuki pom bensin dalam keadaan basah kuyup. Ia meminta karyawan pom bensin untuk menelpon 911 dan mengaku telah menghabisi Alisa.
Polisi saat itu langsung bertindak dan menahannya. Pada saat interogasi, Brian dengan tenang menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa malam sebelumnya saat kembali ke kamar hotel ia mencoba membujuk Alisa untuk tetap berteman. Alisa saat itu menolak dengan tegas. Brian yang saat itu sangat marah dengan reaksi Alisa, terutama karena tahu bahwa begitu mereka kembali ke hotel mereka tidak akan berteman lagi. Karena itu, ia mulai memikirkan bagaimana cara untuk menyakitinya. Setelah itu, pria itu melanjutkan pengakuannya. Setelah tengah malam pada saat keduanya sedang di kamar, Alisa langsung berencana untuk tidur karena besok ia ingin bangun pagi dan langsung pulang. Saat itu Brian bertanya sekali lagi apakah mereka masih bisa bertemu untuk menonton film saat kembali ke Joliet. Tetapi gadis itu tetap teguh dan mengingatkannya bahwa persahabatan mereka sudah berakhir. Ingat ya, persahabatan kita sudah berakhir. Aku nggak mau temenan lagi sama kamu setelah pulang dari sini. Pada saat itu Brian sangatlah kecewa. Pada saat Alisa sedang tidur, Brian tiba-tiba menaiki badannya lalu mencekiknya. Yang saat itu sedang dalam kondisi hamil 6 bulan. Alisa saat itu berusaha bertahan guys. Dan dia berteriak-teriak sambil berkata, "Pikirkan bayi yang ada di pelutku. Pikirkan bayi itu." Namun Brian tidak bergeming. Ia menarik tubuh Alisa ke lantai dan terus-terusan mencekiknya hingga tewas. Yang parahnya lagi, setelah ia tewas, Brian memperkaos jenazahnya dengan alasan ingin melihatnya telanjang. Dia awalnya membuka bajunya, lalu dia memperkaosnya. Setelah selesai memperkaosnya, dia langsung tidur di bathtub. Paginya, pada saat itu dia meninggalkan hotel dan pergi ke lautan dan lalu mencoba bunuh gas. Tapi sayangnya dia gagal. Lalu setelah itu dia berjalan ke pom bensin untuk menyerahkan diri. Investigasi mengungkap fakta-fakta lebih mengerikan. Jadi guys, di kamar mandi hotel Brian itu telah memasang kamera tersembunyi. Jadi di kamarnya tersebut polisi menemukan lubang di rak kamar mandi yang digunakan untuk mengintip Alisa pada saat mandi dan buang air kecil. Hal ini menunjukkan bahwa obsesinya terhadap Alisa jauh lebih dalam dan mengganggu. Pada saat persidangan, ia akhirnya didakwa atas 2 pembunuhan tingkat pertama, yaitu Alisa dan bayi dalam kandungannya, serta penyiksaan jenazah. Dengan pengakuannya dan bukti yang kuat, tampaknya kasus ini akan segera ditutup. Tapi proses hukum justru menyakitkan. Pada sidang tahun pertama pada tahun 2013, Brian mengaku tidak bersalah meski sebelumnya mengakui pembunuhan tersebut. Alasannya ia mengklaim sedang mabuk berat karena alkohol saat pesta pernikahan. Yang mengejutkannya lagi, 2 anggota juri mempercayai argumen ini. Sidang pun dibatalkan akibat kebuntuan. Keluarga Alisa sangat marah dan terpukul. Pastilah, pasti terutama sang ibu yang tak bisa menerima bahwa 2 wanita percaya mabuk adalah alasan pembunuhan. Sherry, ibu Alisa kemudian memulai kampanye hukum untuk menghapus mabuk sebagai alasan pembelaan hukum. Hasilnya luar biasa. Hukum ini akhirnya dihapus di Wisconsin dan 31 negara bagian lainnya. Pada bulan Juli 2014, sidang kedua digelar. Kali ini juri tidak percaya pada argumen mabuk. Hanya dalam waktu 1 jam deliberasi, Brian Cooper dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan tingkat pertama. Pada 24 Juli, ia dijatuhi 2 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Setelah kasus ini, keluarga Alisa mendirikan Purple Project, sebuah organisasi yang membantu ibu tunggal dan orang tua yang berduka. Ide ini lahir saat hakim melarang mereka membawa foto Alisa di pengadilan. Sebagai bentuk perlawanan, Sherry memakai gaun berwarna ungu, warna favorit putrinya. Teman dan keluarganya pun ikut mengenakannya. Dari situ, gerakan ini berkembang menjadi organisasi yang memberi dukungan dan harapan. Cinta kami untuk Alisa dan Alpha terus tumbuh dan memberi kembali dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Alisa Bromfield adalah simbol kekuatan, kasih sayang, dan keteguhan hati. Ia tak pantas mengalami akhir yang seperti itu. Tapi dari tragedinya lahirlah gerakan yang membawa perubahan.
Ya, jadi itulah guys kisah tentang wanita bernama Alisa Brownfield. Seorang wanita sedang hamil 6 bulan yang harus berakhir di tangan bosnya. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.